Dikisahkan pada suatu malam, seorang pria terbangun di sebuah lubang dengan banyak sekali mayat di sekitarnya dan rasanya sangat sulit untuk keluar dari sana. Ketika mencoba menggerakkan, si pria merasakan tubuhnya yang amat kesakitan. Tak lama berselang, sesosok wanita muncul di dekat mulut lubang yang mana segera dimanfaatkan untuk minta tolong. Namun sama sekali tak ada jawaban. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto yang sedang dalam mode bapak-bapak penjaga oven menjelang lebaran. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap sehat dan tetap semangat karena liburan akan segera datang, wahai sahabat. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang seru sangat berjudul Open Grave. Film ini dirilis pada tahun 2013 dengan Gonzalo Lopez Gallego sebagai sutradara dan karakternya diperankan oleh sederetan aktor yang tidak perlu diragukan karena pastinya saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, mending segera itu kopi disiapkan karena cerita akan kita lanjutkan. Beruntung seutas tali diturunkan, tapi siapa yang berbaik hati melakukan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah menemukan pistol, segera pria yang menjadi tokoh utama kita mulai memanjat dan melakukan perjalanan sampai akhirnya menemukan sebuah rumah. Di sana, terdengar sekelompok orang sedang terlibat dalam diskusi tentang penyelamatan seseorang yang sepertinya adalah si tokoh utama kita, dan juga tentang kematian yang tidak diketahui, serta di rumah siapa mereka berada saat ini. Perdebatan pun kian memanas sampai akhirnya tokoh utama menghampiri secara perlahan dan membuat kelompok itu bersiaga. Tokoh utama menjelaskan bahwa dirinya baru saja terbangun di dalam lubang yang penuh mayat dan tidak bisa mengingat apapun termasuk namanya sendiri. Terungkap bahwa salah satu dari anggota kelompok itu mengulurkan tali sehingga memulai perdebatan. Hal lain yang terungkap dan sangat mengejutkan bahwa anggota kelompok itu juga mengalami hilang ingatan dan tiba-tiba saja salah satu dari mereka ambruk serta hilang kendali. Seorang wanita berbaik hati berusaha menenangkan, sementara yang lain hanya menyaksikan dengan perasaan terguncang. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang sedang dialami. Tidak ada informasi apapun dan tidak ada alat komunikasi apapun, sehingga mereka benar-benar seperti terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya yang menjadi pegangan saat ini adalah beberapa kartu identitas yang membuat mereka mengetahui nama, kecuali tokoh utama kita. Mereka adalah Sharon, Michael, Lucas, Nathan, dan seorang wanita berwajah oriental yang ternyata tidak bisa bicara. Untuk mempermudah, saya akan menamainya Jing tanpa an, yang artinya kristal. Kembali ke cerita, Jing membuat beberapa simbol dan huruf yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Dia bisa mendengar kebingungan dan kemarahan yang lain meski tak begitu mengerti apa yang mereka katakan. Jing sepertinya mengetahui banyak hal karena ia telah ada sebelum semua orang terbangun. Namun sangat disayangkan, Jing tidak mampu memberikan penjelasan. Daripada bertengkar dan marah-marah tidak jelas, tokoh utama kita yang menamai diri sebagai John Doe menyarankan agar kelompok mulai menggeledah rumah demi menemukan petunjuk. Sesaat kemudian, mereka menemukan kalender dengan beberapa tanda yang menempel pada pintu kulkas. Hari ini adalah tanggal 16 dan terlihat 18 April yang dilingkari, yang mana sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi di hari tersebut. Hal lain yang ditemukan adalah memar yang serupa pada tangan mereka, yang kemungkinan besar akibat jarum suntik. Sementara itu, Michael menemukan lemari senjata dengan amunisi lengkap. Demi keamanan, beberapa memutuskan untuk mempersenjatai diri, sementara Sharon mengarahkan John ke kamar mandi karena bau busuk yang sudah tak tertahankan lagi. Saat ditinggal oleh Sharon, John mendapatkan kilasan-kilasan ingatan yang bercampur aduk. Dia pun bertanya-tanya tentang siapa dirinya dan apa yang akan terjadi di tanggal 18. Namun tak satu pun dari kilasan memberikan petunjuk.
Beberapa waktu kemudian terdengar teriakan dan semua pun menyadari bahwa Jing telah pergi sendirian meninggalkan rumah. Kelompok itu sepakat untuk menyusul Jing, tapi beberapa harus tetap tinggal untuk menjaga rumah. Ya, sembari menjaga rumah, Michael dan Nathan membaca beberapa buku di ruang pustaka dan pada momen ini Nathan menyadari bahwa dirinya menguasai beberapa bahasa asing dan memahami beberapa hal medis. Sementara Michael menyadari bahwa dirinya mahir dalam menggunakan senjata, seolah-olah tubuhnya mengingat semua dengan baik. Sementara itu ditampilkan 3 anggota kelompok lainnya, John, Sharon, dan Lucas, kini berjalan menyusuri hutan, yang mana hal ini membuat kilasan-kilasan ingatan mulai muncul dalam pikiran John. Secara tiba-tiba, mereka menemukan beberapa mayat pada pohon dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai kembali mendengar teriakan wanita. Kelompok itu pun segera mendatangi sumber suara yang membawa mereka ke sebuah pondok. Ternyata di sanalah Jing berada, sedang memberi makan seorang wanita yang terikat. Seketika wanita itu mengamuk dan mencoba menyerang karena anaknya telah dimanfaatkan. Untungnya, John berhasil menumbangkan, lalu mereka pun menyadari kamera yang berada di sudut ruangan, yang mana artinya ruangan itu diawasi dari suatu tempat. John menyarankan, daripada mereka saling mencurigai, lebih baik mencari ruang kendali, karena siapa tahu mereka bisa mendapatkan informasi. Esok hari tak bisa menemukan ruangan yang dimaksud, maka kelompok itu sepakat kembali memasuki hutan untuk menemukan kendaraan karena tidak mungkin mereka tiba-tiba berada di sana tanpa adanya kendaraan. Nantinya, dengan kendaraan itu mereka akan mencoba untuk menuju ke kota. Kali ini yang menjaga rumah adalah Michael dan Jing. Beberapa waktu kemudian, lagi-lagi terdengar teriakan minta tolong. Namun kali ini adalah suara seorang pria. Segera, Michael meminta Jing untuk berlindung di dalam rumah, lalu mendatangi sumber suara. Tak lama berselang, Michael pun menemukan pria yang berteriak dan segera berusaha melepaskannya dari kawat yang membelenggu. Namun tiba-tiba saja Michael diserang dan dihabisi dengan kejam. Sementara ditampilkan 4 anggota yang lain menemukan 2 mobil di balik tumpukan ranting dan dedaunan. Untungnya, kedua mobil itu masih berfungsi. Saat memeriksa, Lucas menemukan selembar foto di mana semua anggota kelompok terlihat pada foto tersebut, kecuali John. Hal ini lagi-lagi memunculkan rasa curiga. Tiba-tiba saja Jing datang mengajak semuanya untuk ikut, lalu tak lama kemudian mereka tiba di lokasi Michael. Sharon segera mencoba menghentikan pendarahan, namun sangat disayangkan, semua sudah terlambat dan mereka harus merelakan Michael. Tak punya waktu berlama-lama dalam duka, mereka pun segera membagi kelompok menjadi 2, di mana John dan Sharon memutuskan menggunakan mobil untuk memeriksa wilayah sekitar. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan tempat atau gudang dengan angka 18 dan seorang bocah laki-laki yang mengunci diri. Sangat mengejutkan, ternyata bocah itu mengenali dan menyebut John dengan nama Jonah, namun menolak untuk memberikan penjelasan, bahkan mengirim seekor anjing demi mengusir John dan Sharon. Sementara itu di rumah, Nathan menyadari bahwa Lucas sedang tidak baik-baik saja karena terlihat seperti orang gusar yang sangat pemarah. Get away from me. Lucas mengaku merasakan sakit kepala yang teramat sangat dengan kilasan-kilasan ingatan yang terus bermunculan. Dia pun tiba-tiba saja mengingat Jing dan hendak bersikap kasar. Beruntung Nathan berusaha menenangkan dan menyarankan Lucas agar beristirahat. Setelah momen ini, Jing membawa Nathan ke kabin tempat wanita ganas dikurung. Sangat mengejutkan, ternyata wanita yang dimaksud sudah melarikan diri. Saat mencoba mencarinya, Nathan menemukan sebuah kacamata
kacamata. Ketika mengenakan, segera kilasan-kilasan ingatan muncul tentang suatu eksperimen yang menandakan bahwa kacamata itu adalah miliknya. Sementara Nathan melanjutkan pencarian, Jing memutuskan untuk kembali di mana dia harus menghadapi Lucas yang terus mengatakan hal-hal aneh tentang ingatan bersama Jing. Demi keamanan, Jing segera menjauh. Dia mengunci diri di sebuah ruangan dengan pintu berbahan logam sehingga Lucas tidak bisa mengaksesnya. Namun pria itu tidak menyerah. Dalam pencarian akses masuk, Lucas menemukan ruangan bawah tanah dengan beberapa alat medis, sampel percobaan, bahkan sel dengan pintu jeruji yang terbuka, menandakan bahwa itu adalah laboratorium. Kembali ke Nathan yang menemukan pondok-pondok lain dengan suara isak tangis yang terdengar dari salah satunya. Ternyata isak tangis itu berasal dari wanita ganas yang meratapi kematian putrinya. Nathan mengingat bahwa wanita itu adalah Helen. Tidak diketahui benar atau tidaknya, tapi yang pasti seketika wanita itu mengamuk dan mencoba menyerang. Selain itu, Nathan juga menemukan beberapa orang bertingkah aneh yang mana membuatnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di ruang bawah tanah, Lucas menemukan sebuah kamera berisi rekaman video. Dalam video tersebut, dia melihat John sedang bereksperimen di hari ke-96. Diketahui bahwa salah satu subjek pada akhirnya mendapatkan reaksi positif terhadap suntikan vaksin, yang mana menandakan bahwa mereka telah sangat dekat dengan keberhasilan. Hanya saja memang ada efek samping, diantaranya yang paling menjadi perhatian adalah amnesia atau hilang ingatan. Hal lain yang diketahui ternyata Jing dan Lucas adalah subjek eksperimen. Saat John dan Sharon kembali, segera Lucas mengarahkan senjatanya ke John, menyalahkan eksperimen John yang menyebabkan terjadinya musibah. Sebagai bukti, Lucas menunjukkan videonya kepada Sharon. Tentunya hal ini membutuhkan penjelasan, namun jangankan eksperimen, namanya sendiri saja John tak ingat. Sehingga Lucas pun segera menyerang dengan gagang senapan dan itu mengakibatkan John pingsan. Turn around and I wouldn't hurt you. No. Sharon, please don't let him. Saat terbangun, John mendapati diri sudah berada di dekat mulut lubang yang sama. Lucas mengancam akan menembak jika John tidak masuk ke dalam lubang, sehingga tak ada pilihan bagi John selain menuruti. Di sana, dia menemukan salah satu mayat seorang wanita dengan tato kalajengking. Hal itu membuat kilasan-kilasan ingatan kembali terlintas, menampilkan bahwa kemungkinan wanita bertato itu dihabisi oleh John. Sementara itu, Lucas kembali ke rumah berusaha menenangkan para wanita, tapi terlihat sangat berlebihan, sampai-sampai membuat Jing ketakutan. Menyadari bahwa pria itu sedang tidak baik-baik saja, Sharon mengancam dengan senapan, bahkan melepaskan tembakan, yang membuat Lucas berlari ketakutan. Lucas. Don't touch her! Kembali ke John yang masih terperangkap di dalam lubang bersama mayat-mayat. Kini dia mengalami sesak karena sulit bernafas dengan aroma yang sangat busuk. Untungnya tak lama berselang, lagi-lagi Jing mengulurkan tali. Segera John memanjat naik, tapi meminta Jing untuk menjaga jarak karena John tidak yakin apakah dirinya adalah orang baik atau orang jahat. Kini John bertekad untuk mendapatkan informasi dari bocah yang mengenalnya. Oleh karena itu, dia kembali mendatangi gudang. Namun sangat mengejutkan, ternyata tidak ada siapa-siapa di tempat itu selain dua orang yang sibuk menyakiti diri sendiri dan salah satunya menyerang John setelah berusaha menelan kunci. Selanjutnya, John menemukan selembar map dan seketika kilasan ingatan muncul, di mana menampilkan John meminta seseorang untuk mengantar box yang sepertinya penting ke suatu lokasi yang aman. Karena tak berhasil mengingat rute lokasi tersebut, John pun melanjutkan pencarian sampai akhirnya menemukan beberapa orang, dipimpin oleh wanita tua yang memegang senapan. Diketahui bahwa wanita tua itu adalah nenek dari bocah yang masih menolak menjelaskan siapa John sebenarnya. Si nenek juga mengenali John sebagai Jonah, namun sama seperti cucunya, dia menolak untuk menjelaskan serta memaksa John agar menjauh karena harus membawa putrinya yang sakit.
Tak ingin menyerah, John pun melanjutkan penyelidikan untuk mengenali diri dengan memeriksa mobil kedua yang mengalami kecelakaan. Pada momen ini, tidak hanya menemukan box jingga, tapi John juga menemukan si pengemudi dalam keadaan tewas serta map yang sudah diberikan tanda ke lokasi aman. Selain itu, kilasan ingatan kembali terlintas tentang virus yang membunuh otak manusia, sekaligus terungkap bahwa box jingga yang dikatakan penting berisi vaksin yang akan digunakan oleh pihak militer. John juga menemukan selembar foto mesra dirinya bersama dengan Sharon, dan yang terpenting, pria itu menemukan beberapa berkas yang membuktikan bahwa dirinya adalah Jonah Cook yang merupakan seorang dokter. Tiba-tiba saja sebuah mobil datang melaju kencang menghantam mobil Jonah. Terlihat Lucas berada di kursi pengemudi dan nampaknya kondisi pria itu semakin memburuk. Jonah segera menawarkan pertolongan sekaligus menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud jahat. Jonah bahkan telah mencoba menyiapkan suntikan, namun sayangnya Lucas benar-benar menjadi tak terkendali sampai akhirnya Jonah terpaksa melakukan perlawanan. Seketika ingatan Lucas mulai kembali, namun ia tak mampu bertahan akibat pendarahan pada kepalanya. Di saat terakhir, beberapa kilasan ingatan terlintas, menampilkan Lucas dan yang lainnya berterima kasih kepada Jonah karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun perayaan tersebut terganggu akibat serangan seorang wanita bertato kalajengking. Ya, wanita itu menggila akibat infeksi. Sementara itu, Nathan juga mendapatkan ingatannya kembali. Dia telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan bergegas untuk mencari Jonah. Tak lama kemudian, pria itu tiba di rumah di mana Sharon yang telah mengingat semuanya berada. Lalu seketika serangan datang dari mereka yang telah terinfeksi. Kembali ke Jonah, dia bergegas untuk mencari rekan-rekan yang masih bertahan, sembari mengingat segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Di mana pada saat terakhir, Jonah yang mengalami masalah meminta semua rekan untuk berkumpul di rumah dan menyuntikkan diri dengan vaksin. Namun seseorang yang terinfeksi menyerang Jonah sampai-sampai jatuh ke lubang mayat, dan Jonah pun terpaksa menyuntikkan dirinya sendiri. Tak terasa fajar telah tiba dan ya, inilah tanggal 18 yang dinantikan dengan penuh kecemasan. Nathan dan Sharon menyadari bahwa orang-orang yang terinfeksi semakin menggila sementara Jonah masih dalam perjalanan kembali ke rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara helikopter disusul dengan tewasnya orang-orang yang mengamuk akibat tembakan. Suasana mencekam pun tiba-tiba melanda sampai akhirnya Nathan berpikir mungkin saja yang datang adalah tim penyelamat. Tanpa pikir panjang, Nathan pun segera meninggalkan rumah dan berteriak sekencang-kencangnya mengabari tim bahwa dirinya dan beberapa rekan berhasil bertahan. Sangat mengejutkan, tim yang datang lengkap dengan senjata bukan menyelamatkan, tapi malah melepaskan tembakan yang seketika pelurunya menembus tubuh Nathan. Peristiwa mengerikan tersebut juga disaksikan oleh Jonah, Sharon, dan juga Jing. Melihat Sharon yang ketakutan, Jonah pun datang menghampiri dan mengajaknya berlari. Sementara Jing yang terpisah dari kelompok berusaha bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Dalam pelariannya, tiba-tiba saja seorang wanita ganas menikam Sharon. Tak ada pilihan lain bagi Jonah selain melanjutkan pelarian dengan menyeret Sharon bersamanya sampai dengan lagi-lagi menemukan lubang dengan tumpukan mayat. Ya, Jonah berpikir itulah tempat teraman saat ini di mana dia menyuntik Sharon dan diri sendiri dengan vaksin. Sharon kemudian menyerahkan selembar kertas berisi catatan untuk membantu mengingat semuanya ketika terbangun nanti, serta melindungi Jing apapun yang terjadi. Karena Jing adalah satu-satunya harapan terakhir umat manusia. Keduanya pun tertidur akibat vaksin, sementara para tentara melemparkan mayat-mayat ke dalam lubang tersebut.
Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian di mana Jonah telah terbangun namun sama sekali tidak memiliki ingatan. Jing lagi-lagi mengulurkan tali untuk membantu Jonah naik tanpa menyadari kertas catatan yang diberikan Sharon. Jonah segera memanjat dan ketika memeriksa sekitar, mereka menemukan mayat di mana-mana seolah-olah dunia telah menjadi makam yang sangat besar. Mampukah Jonah dan Jing bertahan atau mungkinkah ini akhir dari umat manusia? Dan tamat. Ya, sebetulnya dasar dari premisnya lumayan menarik. Film ini mengajak kita untuk menyelidiki tentang sifat, identitas, dan ingatan dengan penuh ketegangan, di mana Jonah dan karakter-karakter lain yang bingung mencoba merangkai kembali kilasan ingatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya sangat menyukai adegan pembuka, di mana Jonah dalam situasi mengerikan di suatu tempat yang tidak diketahui, di dalam lubang, di tengah-tengah mayat, tengah malam pula. Mungkin jika ini film horor dalam negeri bisa bikin ketakutan sampai terkencing-kencing, tapi tidak dengan film ini. Open Grave mengajukan sebuah pertanyaan yang mendalam, yaitu bagaimana seharusnya perilaku seseorang jika diberi kesempatan untuk memulai hidup dari awal. Apakah tindakan-tindakan masa lalu masih relevan jika kehilangan ingatan tentangnya? Apakah mereka masih bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah refleksi tentang identitas dan moralitas, meskipun tema ini sering muncul dalam cerita tentang karakter yang mengalami amnesia. Open Grave berhasil mempersembahkannya dengan cara yang epik, memaksa penonton untuk berpikir tentang bagaimana mereka sendiri akan bertindak jika berada dalam situasi yang sama. Namun pada akhirnya, film ini sepertinya lebih tertarik dengan sesuatu yang mengejutkan, berupa kemunculan mereka yang saya pikir bukan benar-benar zombie, meskipun mengerikan, menggeram, berteriak, berlaku kejam, dan mengintai seluruh area. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti itu, dan bagaimana Jonah serta yang lainnya bisa terlibat, masih menjadi misteri hingga akhir. Jika teman-teman masih bingung, selamat menikmati kebingungan. Maksudnya Anda tidak sendiri, karena saya pun demikian. Namun apa yang saya pahami di sini, inti dari intinya adalah tanggal 18. Dr. Jonah menjanjikan kepada pemerintah bahwa dia akan mengembangkan suatu obat sebagai vaksin untuk mengatasi wabah yang telah menyebar luas. Dan jika pada akhirnya upaya tersebut tidak berhasil, maka semua orang yang terinfeksi akan dimusnahkan, termasuk ilmuannya. Ini demi keamanan, karena dikhawatirkan para ilmuwan juga telah terinfeksi, hanya saja belum menunjukkan tanda-tanda mutasi. Ya, pengemudi dikirimkan ke lokasi aman, yang saya pikir itu adalah sebuah bunker di mana pemerintah dan para tentara berada. Karena si pengemudi gagal dan vaksin tidak diterima, maka pemerintah pun mengirimkan tim pemusnah. Pada dasarnya penelitian Jonah itu sudah sangat dekat dengan keberhasilan. Jing, atau dalam kredit film ini namanya adalah Brown Eyes, sejauh ini diketahui sebagai satu-satunya orang yang kebal terhadap virus. Darahnya dijadikan bahan utama untuk membuat vaksin dan ternyata berhasil menyembuhkan Lucas. Namun yang menjadi masalah adalah efek sampingnya, yaitu amnesia selama beberapa jam. Tentunya upaya Jonah dan teman-teman tidak berjalan mulus. Puncaknya adalah sebelum tanggal 16, yang mana saya pikir kemungkinan adalah tanggal 15, para staf bahkan termasuk Jonah tidak sengaja tergigit oleh pasien, sehingga harus menyuntik diri sendiri dengan vaksin, dan dari sinilah semuanya bermula. Selanjutnya bagaimana? Ini mungkin agak dark karena kertas berisi catatan dari Sharon tertinggal di dalam lubang di antara mayat-mayat. Jonah dan Jing harus berusaha bertahan hidup sampai dengan ingatannya kembali. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah, karena selain orang-orang ganas yang semakin menggila, ada juga pasukan militer yang saya pikir disebarkan ke seluruh wilayah untuk melakukan perburuan demi memusnahkan semua orang yang berpotensi menjadi gila akibat virus. Bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!